Makan soto di pinggir jalan, minumnya es campur buatan, apapun hasil pertandingan. Kursi pelatih John Hetman aman sampai 2000 tujuan. Halo Garuda fans semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Menang, kalah, bahkan timnas gagal sekalipun, posisi pelatih John Hetman aman sampai 2000 tujuan. Ya, kalian tidak salah dengar. Keputusan ini resmi diambil oleh federasi dan bertahan sampai 2027. Tapi tentunya kita sama-sama bertanya, kenapa kok bisa keputusan ini diambil? Apa dampaknya buat timnas Indonesia ke depan? Nah, itu dia. Bola dibahas, fakta digas, menarik kita bahas. Belakangan ini nama John Hetman telah menjadi perbincangan di kalangan fans Garuda atau di kalangan pecinta sepak bola. Ada yang mendukung dan ada pula yang meragukan. Dan tentunya banyak yang membandingkan ia dengan STY. Tapi ada satu hal yang sekarang sudah dipastikan. John Hetman aman sebagai pelatih timnas Indonesia hingga tahun 2027. Nah, itu dia. Fans Garuda tentunya tidak sabar nih melihat kapan John Hetman akan diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia. Artinya apa? Apapun hasilnya, baik di uji coba, di laga-laga resmi, maupun di laga-laga besar, kalau hasilnya minor, John Hetman tidak akan disentuh oleh pemecatan. Nah, di sini bukti dari komitnya PSSI. Karena PSSI juga telah belajar juga kan dari case-case sebelumnya, pemecatan di tengah jalan ketika tim lagi bagusnya, lagi sedang kondusif, tiba-tiba dipecat ya kan. Nah, di sinilah PSSI ini sudah mulai berpikir dan mereka juga tidak mampu juga ya kan kalau membayar uang kompensasi tiap pelatih dipecat itu kan. Jadi mereka juga lama-lama bangkrut juga, betul nggak teman-teman? Tapi yang kita sayangkan ini satu ya kan teman-teman. Ketika zamannya STI itu tidak berlaku seperti ini. Cobalah kita pikirkan sama-sama. Ini kalau kita sedikit mengenang atau mengingat kembali masa lalu ya kan. Kalau dibiarkan saja dulu lah STY sampai ron 3 berakhir, tentunya hasilnya akan berbeda. Tapi itu sudah lalu, jangan kita angkat kembali. Kita sekarang fokus kepada masa depan timnas Indonesia. Lalu timbul pertanyaan terutamanya kepada kita ini kan sebagai fans, tentunya juga teman-teman Garuda fans juga bertanya-tanya kenapa sih keputusan ini diambil oleh PSSI? Poin pertama tentunya proyek jangka panjang. Kita baca berita bahwa Hemat ini kan menolak dua negara, ya kan? Pertama, Indonesia memiliki nilai kontrak yang cukup baik. Yang kedua, Indonesia ini menawarkan proyek jangka panjang. Hetman bukan pelatih instan. Dia membawa dari timnas yang kalau boleh aku bilang ya kacau balau ketika melatih timnas Kanada Putri, timnas Kanada Putra. Itu kan ruang ganti tak kondusif. Akhirnya dia pegang, ya kita lihat hasilnya kan. Mereka mampu lolos ke Piala Dunia Qatar kemarin. Dan kalau kita lihat lagi, Hedman ini kan dikenal sebagai pelatih pembangun sistem, bukan pemburu hasil cepat. Poin yang kedua, target 2027 lebih besar. PSSI melihat timnas Indonesia ini bukan hanya fokus pada satu turnamen saja, tapi proyek jangka panjang level Asia. Poin yang ketiga, mental dan budaya tim. Hetman fokus pada disiplin, mental juara, dan identitas permainan. Dan ini tentunya butuh waktu. Waktu di sini maksudnya adalah bagaimana Hetman mengenal mengenal tipikal atau karakter pemain kita. Dari segi materi pemain tentunya sudah tersedia dan cukup berpengalaman di level internasional. Bahkan tidak mustahil kita lolos di Piala Dunia 2030. Tinggal pelatihnya nih, bagaimana mempoles tim ini dengan baik. Kita kan juga berharap kepada pria berkebangsaan Inggris ini bisa mempoles timnas kita seperti ia mengangkat timnas Kanada. Tapi tentunya dia membutuhkan waktu 3 sampai 4 tahun, bukan secara instan. Ya tentunya kita harus sabar. Tapi di sini sabar kita ini bukan kita mulai lagi dari minus ya, seperti yang dilakukan oleh STY. Tapi di sini kita ini ingin melihat progres timnas kita, bagaimana permainan timnas kita nanti di 2026.
Agenda terdekat timnas kita adalah pada FIFA Matchday bulan Maret nanti, yaitu adanya agenda FIFA Series, ya kan, yang diadakan di Indonesia sebagai tuan rumahnya. Disinilah tantangan pertama John Hetman untuk membawa timnas kita ini terbang lebih tinggi. Tapi teman-teman semuanya, Garuda fans, ketika timnas kita ini belum maksimal ya, atau belum meraih hasil yang maksimal di bawah pelatih John Hetman, jangan kita teriak-teriak out dan sebagainya. Kita tunggu dulu, kita lihat dulu progresnya sampai 2027 nanti. Berikutnya ada hal yang paling penting di sini yang ingin aku tekankan, yaitu jangan adanya intervensi pihak ketiga, terutama PSSI dalam pemilihan pemain timnas Indonesia. Baik itu pemain lokal maupun pemain diaspora. Kalau misalnya pemain keturunan tidak perform, ya bakal dicoret begitu kan. Ataupun pemain lokal yang biasanya namanya ini besar ya kan, yang biasanya jadi langganan, kalau tidak perform ya tentunya dicoret. Pernah juga kan diungkapkan ST di podcastnya, ia ditanya, apakah Anda ingin kembali melatih timnas Indonesia? Ia menjawab, saya mau, tapi dengan satu syarat, saya ingin saya sendirilah yang memilih pemain itu. Ketika itu dia menjelaskan tidak ingin ada lagi intervensi dalam pemilihan pemain. Ini kan jelas, dan bukan juga rahasia umum. Siapa pelatihnya adanya intervensi dalam pemilihan pemain timnas Indonesia, dan kita harapkan jangan sampai ada lagi intervensi dalam pemilihan ya, untuk membangun tim Garuda ini. Biarkanlah pelatih bekerja dan biarkanlah pelatih menerapkan filosofi sepak bolanya di timnas Garuda. Keputusan ini tentunya memicu beragam reaksi dari pecinta sepak bola, dari pandit dan sebagainya ya kan. Kita tahu lah itu bagaimana reaksi. Tentunya kita sendiri juga punya pandangan punya pandangan sendiri kan, kenapa kok begini ya kan. Tentu kita lihat ada yang pro, ada yang kontra. Dari pihak pro mengatakan akhirnya timnas punya stabilitas, pelatih tak gampang diganti, pemain bisa berkembang tanpa tekanan. Dan adapun dari pihak kontra mengatakan, kalau hasil buruknya gimana? Kenapa pelatih kebal dipecat? Takut jalan tempat. Dan disinilah konfliknya teman-teman. Percaya proses atau tuntut hasil instan. Dengan Hetman aman sampai 2027, timnas Indonesia akhirnya punya arah jelas. Regenerasi pemain lebih matang. Identitas permainan yang konsisten. Mental tim dibangun, bukan dibeli. Kalau kita lihat klausul kontrak John Hetman ini kan 2 tahun plus 2 gitu kan. Artinya dia diberi tugas sampai 2 tahun full. Apapun hasilnya, berikan kepercayaan, dia tidak akan pecat. Setelah itu akan dievaluasi. Setelahnya baru dilihat apakah ia masih layak untuk melanjutkan menjadi pelatih timnas Indonesia. Kalau kita lihat kan, Pak Erik ini berakhir jabatannya kan 2027. Kan setelahnya kan kita nggak tahu siapa yang akan menjabat jadi ketua PSSI. Makanya PSSI di sini mengasih kontrak full 2 tahun terlebih dahulu. Setelahnya ia akan dievaluasi dengan ketua PSSI baru. John Hetman ini tentunya dipilih PSSI sesuai dengan kriteria. Ya tentunya ada klausul kontrak yang harus dipenuhi oleh John Hetman. Yang pertama adalah ia harus tinggal lama di Indonesia. Yang kedua adalah mampu membawa timnas Indonesia ini menuju ke Piala Dunia. Yang ketiga ini bersedia transfer ilmu dan pengalaman ke pelatih lokal. Dan yang keempat adalah mempunyai hubungan baik dengan klub Liga 1 maupun Liga 2. Apapun itu, kita tunggu pengumuman resmi John Hetman. Dan kabar terbarunya, John Hetman sekarang lagi liburan bersama keluarganya. Ya tentunya kita maklum, sekarang masih masa-masa libur Natal dan Tahun Baru. Kemungkinan John Hetman akan tiba di Jakarta setelah Tahun Baru. Kemungkinan tanggal 2 atau tanggal 3, itu yang aku dapat kabar terbaru dari pandit-pandit sepak bola. Kalau aku salah, tolong perbaiki di kolom komentar di bawah. Dan tentunya kita sebagai fans, kita sama-sama doakan, kita satukan dukungan doa kita untuk kebaikan timnas Indonesia ke depan. Semoga Garuda terbang tinggi lagi, meraih mimpi yang dulu terkubur mati. Sekarang giliran kalian Garuda fans. Apakah keputusan mempertahankan John Hetman sampai 2027, apapun hasilnya adalah langkah tepat, atau justru terlalu berisiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih Garuda, ayo terbang lagi. Horas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.